Halo sahabat Story Movie, kembali kita bersama akan berpetualang dalam cerita singkat tentang sebuah film. Tetapi sebelum itu, silakan sahabat tekan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Kali ini kita akan berpetualang di dalam sebuah wahana bawah laut. Film ini menceritakan tentang kecelakaan ilmiah yang menyebabkan makhluk laut menjadi zombie. Disutradarai oleh Glenn Miller dan dibintangi oleh artis dan aktor mancanegara. Film diawali dengan memperlihatkan dua pekerja laki-laki yang sedang bertugas mengantarkan obat dalam suntikan berdosis. Adalah Dr. James Caron, seorang dokter hewan yang menangani berbagai satwa di tempat ini. Dr. James ingin menyuntikkan obat tersebut kepada seekor gurita dewasa yang sedang sakit. Namun celakanya, bukan malah kesembuhan yang didapat, tetapi gurita tersebut tiba-tiba berontak serta membuat Dr. James terluka. Insiden ini juga mengakibatkan kedua pekerja tersebut tewas. Adalah Miranda, seorang peneliti hewan di tempat ini. Sesaat kemudian, datanglah asisten Miranda yang bernama Joe. Ia ditugaskan untuk berjaga, sedang Miranda hendak menemui seorang juru rawat akuarium untuk menanyakan mengenai ketersediaan makanan bagi satwa. Adalah Daniel, juru rawat wahana ini, mendapat perintah untuk membuang dan membakar makanan satwa yang baru diterima. Notabene, makanan-makanan tersebut telah dikirim oleh sebuah wahana di tempat lain, di mana mereka menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan satwa mereka setelah memakan makanan tersebut. Ironinya, di sini Daniel sama sekali tidak mempercayai akan hal itu dan menganggapnya remeh. Daniel beraktivitas seperti biasa. Ia tetap memberi makanan satwa-satwa tersebut dengan makanan yang seharusnya dibuang dan dibakar. Ia berkeliling bersama temannya sambil terus memberi makanan satwa-satwa tersebut. Sesaat kemudian, tempat rekreasi ini kedatangan seorang investor bersama asistennya, di mana mereka sedang melakukan survei lokasi dan bertemu dengan Miranda. Di hari tersebut, wahana ini sedang ditutup untuk publik dikarenakan sedang ada perawatan berkala. Dr. James Caron yang terbangun dari mengalami pingsan akibat insiden tersebut berjalan masuk mencari pertolongan. Tidak menyadari hal ini, Miranda sibuk menemani dan mengajak investor tersebut berkeliling melihat setiap ruang dan lorong. Sesaat kemudian, Dr. James Caron bertemu dengan salah satu pengurus wahana tersebut dan ia menceritakan tragedi yang terjadi. Dan Clue segera memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan area itu. Sampailah Dr. James bertemu dengan Miranda dan ia juga menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Ia juga bercerita bahwa petugas pengantar obat telah tewas atas peristiwa ini. Sesaat ketika Dr. James Caron tengah bercerita, tiba-tiba sebagian satwa di akuarium raksasa tersebut mulai berontak dengan kekuatan akibat terinfeksi makanan. Alhasil, mega akuarium berdinding tebal itu pun pecah. Miranda dan rombongan berlari menyelamatkan diri. Dalam keadaan darurat, sistem otomatis yang telah dirancang sedemikian dalam gedung terlepas. Pintu utama serta pintu-pintu penyekat antar lorong dan ruang terkunci. Beberapa karyawan dan petugas tersudut dan nyawa mereka dalam keadaan terancam. Demikian dengan Joe, sang asisten Miranda. Ia baru menyadari bahwa ada satwa yang terinfeksi di hadapannya. Dan naas, lumba-lumba itu pun langsung menerkam dan Joe tidak sempat menyelamatkan diri. Kembali kepada Miranda dan rombongan.
Sungguh nasib sial. Handphone milik investor dan sang asisten tertinggal di dalam mobil karena mereka berpikir bahwa kegiatan survei ini tidak memakan banyak waktu. Dengan dipimpin oleh Miranda, rombongan ini terus mencari jalan keluar. Sedang Clue tiba di sebuah ruangan monitor gedung dan ia berusaha untuk mengaktifkan kembali sistem yang terkunci. Sembari menunggu kabar dari Clue, Miranda beserta sang investor dan Dr. James terus bergerak berusaha menemukan jalan keluar. Langkah demi langkah, mereka pun mendengar suara satwa yang terlepas. Suara itu berasal dari seekor buaya air asin yang melintas bagai melihat zombie. Tegang dan was-was, ya, mereka rasakan. Scene film memperlihatkan Daniel dan Skylar yang sedang berusaha menolong rekan mereka yang terkunci di dalam gedung. Di tengah perdebatan mereka berdua, tiba-tiba seekor kepiting raksasa menyerang Daniel. Beruntung dengan sigap, Skylar berhasil menyingkirkan kepiting tersebut. Meskipun mereka berdua sempat terluka karenanya. Kembali kepada Miranda dan rombongan. Mereka masih berjalan berkeliling mencari jalan keluar. Tidak mereka sadari, kumpulan bintang laut menghampiri mereka dan beberapa dari satwa itu menyerang Dr. James. Beruntung bintang laut tersebut dapat disingkirkan dari muka dan tubuhnya. Sedang Daniel dan Skylar, mereka berhasil menemukan celah masuk melalui pintu yang dikhususkan bagi petugas engineering. Kembali kepada Clue yang berusaha memperbaiki sistem utama kontrol gedung. Ia berkata bahwa satu-satunya cara adalah menyalakan kembali generator secara manual. Menerima arahan dari Clue, Miranda mulai memetakan jalur menuju letak generator tersebut. Terfokus pada pencarian jalan keluar, mereka tidak menyadari bahwa seekor bintang laut menyelinap masuk ke buku catatan milik asisten sang investor. Mengikuti instruksi Miranda, rombongan kembali bergerak naik ke atas plafon dan mengikuti jalur yang sudah dipetakan. Turunlah mereka di suatu ruangan dan di tempat ini mereka berpapasan dengan Daniel dan Skylar. Bersama-sama, mereka bergerak menuju generator dan berjalan melewati ruang laboratorium. Di sini, dijumpailah Joe, sang asisten Miranda, telah tewas dalam keadaan mengenaskan. Di tempat inilah Daniel mulai membuka pengakuannya tentang makanan yang menjadi sumber penyakit itu. Apapun keadaannya, mereka harus tetap melanjutkan perjalanan dengan waspada dan saling menjaga satu sama lain. Di tengah langkah kaki mereka, kembali seekor singa laut yang telah terinfeksi melintas mendekat ke arah mereka. Niat hati akan mundur, namun tepat di belakang mereka, seekor buaya melintas ke arah yang sama. Skylar mencoba menjadi superhero. Ia memukul satwa itu dan alhasil, ia pun mati secara konyol. Terlepas dari dua satwa ganas itu, mereka kembali bergerak dan dijumpailah satu lorong yang rusak parah. Lorong ini adalah satu-satunya akses menuju generator tersebut, dan mau tidak mau, mereka pun harus melaluinya. Gemetar dan was-was, demikian mereka harus bergantian melewati hiu yang telah terinfeksi. Satu persatu telah berhasil melewatinya, dan kini tiba giliran Dr. James melewatinya. Dan tiba-tiba salah satu hiu bergerak dan kaki Dr. James menjadi korban atas hiu yang terinfeksi itu. Tetapi beruntung nyawanya masih bisa diselamatkan.
Scene film kembali mengarah pada Chloe yang sedang di ruang monitor gedung. Tiba-tiba dari arah atas muncul tetesan lendir jatuh tepat di depannya. Dan benar saja, seekor gurita raksasa menyerangnya dan di sini nyawa Chloe tidak tertolong. Tibalah rombongan itu di suatu ruangan dan tiba-tiba asisten sang investor mendadak lemas. Baru diketahuilah bahwa bintang laut yang menyelinap di buku sang asisten tersebut telah menghisap darah dan sari-sari makanan, dan dengan cara demikian tewaslah sang asisten tersebut. Nasib celaka tidak berhenti di sini. Sang investor pun harus mati ketika seekor gurita raksasa menyeretnya secara tiba-tiba. Tersisa Miranda, Daniel, dan Dr. James Caron dengan kaki yang terluka. Tibalah mereka di ruang generator berada. Tetapi tantangan yang mereka hadapi tidak berhenti di sini. Mereka harus melewati banjir yang disebabkan oleh karena akuarium raksasa yang pecah. Tidak hanya itu, seekor gurita raksasa yang lapar juga menanti mereka jika mereka terjatuh. Cemas, ketakutan, was-was, demikian yang dirasakan Miranda saat bergelantungan dengan kedua tangannya menyeberangi banjir itu. Dengan bersusah payah, pada akhirnya Miranda berhasil menghidupkan generator tersebut dan seluruh pintu gedung itu pun terbuka, serta sistem dalam gedung kembali berfungsi. Tak disangka, perjuangan Miranda belum selesai. Ia harus menghadapi gurita raksasa yang mengancam nyawanya. Tetapi nasib baik berpihak pada Miranda. Ia berhasil menancapkan kabel listrik aktif yang terputus ke gurita tersebut dan seketika tewaslah gurita raksasa itu. Di akhir cerita, mereka bertiga dapat tersenyum lega keluar dari gedung itu. Akan tetapi, Daniel mendapat satu kenang-kenangan manis dari Miranda, yaitu sebuah bokem mentah oleh karena perbuatannya. Demikian sahabat Story Movie, sampailah kita di penghujung akhir cerita film ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk terus mendukung perkembangan channel ini. Love you all.